Selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabar hari ini? Jawabnya adalah luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Sekali lagi ya kakak tanya, apa kabar adik-adik semua? Jawabnya luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Oke adik-adik, hari ini kita akan beribadah bersama dengan teman-teman kita di seluruh dunia ini. Adik-adik semua sudah rapi, sudah mandi, sudah sarapan? Kalau belum, nanti habis ibadah adik-adik boleh sarapan. Oke adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan sapaan dari Amang Preses Distrik 8 DKI Jakarta. Halo anak-anak sekolah minggu HKBP yang ada di Distrik 8 DKI Jakarta. Salam dari saya dengan seluruh pelayan-pelayan yang ada di Distrik 8 DKI Jakarta yang selama ini mengasuh kita semuanya. Kami ingin menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya karena kami mendengar dan saya juga mendengar bahwa banyak anak-anak sekolah minggu HKBP di Distrik 8 DKI Jakarta ini ikut serta dalam ibadah dan mengikuti acara dari Distrik 8 DKI Jakarta. Karena itu terimalah salam dari kami, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Baik, karena kita sudah mendengar sapaan dari Amang Preses, tentu adik-adik semua semakin bersemangat, semakin ceria untuk memuji Tuhan. Sebelum ibadah, kita mau perkenalan lagi dengan kakak-kakak, dengan Inang Pendeta dan Amang Pendeta yang menemani kita di ibadah hari ini. Yang pertama adalah kita sapa Inang Pendeta Rina Borusyahaan. Selamat hari Minggu adik-adik. Oke, minggu lalu Inang ini sudah bersama dengan kita, yaitu Inang Pendeta Lose Borusitompul. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Pemusik kita masih setia dengan Amang Pendeta Badia Hutagalung. Selamat hari Minggu adik-adik. Oke, karena semua sudah siap, semua sudah rapi, dan tentu adik-adik kakak mau ingatin lagi supaya adik-adik tetap sehat, rajin cuci tangan. Terus kalau misalnya disuruh mama sama papa keluar, beli gula, beli garam gitu ya, harus pakai masker, benar sekali. Dan rajin mandi adik-adik supaya tetap sehat dan jauh dari corona. Oke, minggu kita hari ini adalah Minggu Rogate. Tema kita menjadi pendoa cilik. Semua pasti mau jadi pendoa, mendoakan semua teman-teman, bangsa dan gereja juga. Sekarang adik-adik sudah berdiri semua, kita mau bernyanyi Yesus di dalam rumahku. Musik! Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Semua adik-adik boleh duduk kembali.
supaya kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur, ya Tuhan Allah kami, yang memberikan kami kehidupan, memberikan kami kesehatan, memberikan banyak berkat buat kami, terkhusus adik-adik sekolah minggu, dimanapun kami berada, dan masih beribadah dari rumah. Berkati kami Tuhan, berkati semua anak-anak sekolah minggu yang selalu rindu berjumpa dengan Tuhan, bertemu melalui nyanyian, melalui doa, terkhusus dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Berkatilah semua anak-anak sekolah minggu dimanapun berada. Biarlah Engkau yang memberikan roh pendengaran, roh keberanian, roh yang selalu rindu dan cinta kepada Tuhan. Terimalah doa kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, karena hidup kita selalu diatur oleh siapa? Oleh Tuhan, benar sekali. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Kita akan bernyanyi musik. Badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Baik adik-adik, sekarang adik-adik kita akan membaca hukum Taurat Tuhan. Siapa yang ingat kita akan mengucapkan titah keberapa hari ini? Minggu lalu ke-8, benar sekali, dan sekarang adalah titah ke-9. Semua adik-adik sama-sama kita mengucapkannya ya. 1, 2, 3, ya. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan belum diketahui kesalahannya. Sekarang kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan perintahnya. Kita berdoa, ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Baik adik-adik, semua kakak undang untuk berdiri lagi, biar semangat lagi. Kita mau memuji Tuhan lagi. Lagu kita adalah Dalam Nama Yesus. Musik. Dalam nama Yesus
dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, iblis dikalahkan. Baik adik-adik, sekarang kita mau berdoa pengampunan dosa. Kita sama-sama mengucapkan, kita berdoa, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Baik adik-adik, tadi sudah dibuka Alkitab. Kita mau membaca ayat bulanan di bulan Mei, yaitu adalah dari Markus 16 ayat yang ke-15. Kita baca sama-sama ya, atau ada yang sudah hafal? Sepertinya ada horong 2. Yang paling rajin ini sebenarnya horong 2, horong 3 kurang. Tapi kita mau dengar dari horong 3, horong 2, horong 1. Markus 16 ayat 15. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Kita mau berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Baik adik-adik, sekarang siapa masih mau memuji Tuhan? Semua. Karena lagu kita, yaitu buku ND dari nomor 97, judulnya adalah Holland Dak Danak Namet Metau. Musik. Holland Dak Danak Namet Metau, alay na boyaw tu Jesus law. Holland ibana olo aki, pai masahat tu surgoi. O Tuhan Yesus jakonawon, tung somar gogo dak danak mon, dihongoluku pake mai, tau hasangapon di goarmi. Semua adik-adik masih dalam berdiri ya, karena kita mau pengakuan iman rasuli. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang adik-adik masih berdiri semua, karena kita mau bernyanyi baca kitab suci. Musik. Baca kitab suci, doa tiap hari,
doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekarang adik-adik semua boleh duduk yang manis, yang rapi karena kita mau mempersiapkan hati kita untuk dengar-dengaran dengan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Pendeta Melva Boru Simangunsong, yaitu dari Lukas 11 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Selamat mendengarkan. Halo adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Inang berharap kita sudah membawa Alkitab kita masing-masing. Kita sudah memegangnya dan kita sudah duduk dengan rapi. Dan dimohonkan juga untuk Amang, Inang, Nantulang, Namboru, Opung, supaya anak-anak kita semuanya dipandu di dalam mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau masih menyertai kami semuanya. Terlebih anak-anak sekolah minggu mulai dari Horong 1 sampai Horong 3. Meskipun dalam beberapa minggu ini Tuhan, kami harus mendengarkan firman-Mu, kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai seluruh anak-anak sekolah minggu-Mu. Biarlah firman Tuhan yang boleh disampaikan, mereka boleh mengerti, bahkan mereka betul-betul bisa melaksanakan firman-Mu. Karena itu Tuhan, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami semuanya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mungkin dari adik-adik semuanya ada yang belum mengenal Inang Pendeta yang ingin menyampaikan firman Tuhan saat ini. Inang perkenalkan, nama Inang Pendeta Melva Boru Simangunsong. Inang melayani di Gereja HKBP Pelita Pulau Mas. Mungkin itu saja dulu perkenalan singkat dari Inang. Saat ini kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan tertulis di dalam Lukas 11 ayat 9 sampai dengan ayat 13. Sekali lagi Inang bacakan. Lukas 11 ayat 9 sampai dengan ayat 13. Inang akan baca bagi kita semuanya dan adik-adik semuanya bisa mengikuti dari rumah masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Hai teman-teman. Hai Debo. Hai Inang Pendeta. Nah, adik-adik semuanya, Inang tidak sendirian. Inang ditemani oleh, ayo Debo, perkenalkan dirinya. Hai teman-teman semuanya, nama saya Debo. Saya ingin menemani Inang Pendeta dalam menyampaikan firman Tuhan. Ini dia adik-adik, teman-teman, semuanya, Debo
saat ini akan menemani Inang Pendeta dalam menyampaikan firman Tuhan. Tahu nggak, Debo punya cerita. Ceritanya itulah kisah Debo ketika Debo sedang menjalani masa-masa corona ini. Mau tahu ceritanya? Teman-teman mau tahu ceritanya? Ayo kita saksikan video berikut ini. 3, 2, ya. Pada suatu pagi, seperti biasa, Debo bangun pagi dan dia langsung berdoa kepada Tuhan. Aduh, segarnya. Oh ya, aku harus berdoa dulu kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan masih memberkati Debo, Papa, dan Mama. Selama tadi malam kami boleh tidur dengan nyenyak. Tuhan, jagai Debo satu hari ini, sertai kami semua, jauhkan dari virus corona. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Setelah selesai berdoa, kemudian Debo pergi mandi, sarapan, memulai aktivitas belajar online dari rumah, kemudian membantu Mama berberes-beres rumah. Setelah pekerjaan semua selesai, Debo pun mengambil HP-nya. Ya. Kemudian, setelah Debo melihat HP-nya, dia tiba-tiba bersedih. Karena Debo melihat begitu banyak sekali orang yang kesusahan karena virus corona ini. Ya ampun Tuhan Yesus, Debo sedih sekali melihatnya. Begitu banyaknya orang-orang yang jadi kesusahan. Debo merasa kasihan para dokter, tim medis yang harus berjuang untuk menyembuhkan orang-orang yang terinfeksi virus corona. Debo juga kasihan Tuhan Yesus melihat para pemulung ojol yang akhirnya sangat berkesusahan karena virus corona ini. Tuhan, bagaimana caranya supaya Debo bisa membantu mereka? Tuhan Yesus, tolonglah mereka. Oh iya, Tuhan pernah berkata di dalam kitab suci, kita berdoa supaya Tuhan mengabulkan doa kita. Debo berdoa dulu Tuhan Yesus, Tuhan, Debo sangat sedih melihat orang-orang yang kesusahan, para pemulung, tukang jualan, para dokter. Berkati mereka semua Tuhan. Berikanlah mereka bantuan. Tunjukkanlah kepada mereka bantuan supaya mereka bisa bertahan hidup, memenuhi kebutuhan keluarganya. Berkati Tuhan Yesus. Amin. Setelah selesai berdoa, Debo pun melakukan aktivitasnya kembali seperti biasa. Tetapi Debo bingung karena Debo masih kepikiran akan orang-orang yang kesusahan. Kasihan sekali mereka. Apa yang bisa aku bantu? Akhirnya Debo hanya mondar-mandir. Dia bingung. Dia tidak tahu apa yang harus dia perbuat. Sampai malam pun Debo masih kepikiran untuk membantu orang-orang yang berkesusahan. Sebelum Debo bobo, dia berdoa kembali kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan, Debo satu hari ini kepikiran
kepada orang-orang yang sangat berkesusahan karena virus corona ini. Tuhan, jika Debo dapat membantu, biarlah Tuhan memberikan apapun kepada Debo, supaya Debo bisa memberi bantuan kepada mereka. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Setelah selesai berdoa, kemudian Debo mendapatkan ide. Aha, Debo punya ide. Ting 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 ting. Ya. Tada! Debo kan punya celengan. Besok pagi, Debo mau bilang sama papa sama mama, supaya uang celengan Debo ini bisa Debo berikan untuk membeli sembako, memberi bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Akhirnya Debo mendapatkan ide untuk membantu orang-orang yang kesusahan saat ini. Oke, Debo bobo dulu Keesokan harinya, ketika Papa dan Mama Debo sedang duduk-duduk, Debo mendatangi orang tuanya. Papa, Mama. Pagi Debo. Pagi, Debo. Sudah bangun kamu ya? Sudah, Ma. Loh, kamu kenapa membawa celengan? Untuk apa itu? Begini, Ma. Begini, Pa. Mama sama Papa jangan marah dulu ya. Kok marah? Emangnya untuk apa uang itu? Tuh kan, Papa sudah tinggi nadanya. Oh enggak, Papa cuma nanya doang. Untuk apa uangnya? Jangan marah ya, Ma. Jangan marah ya, Pa. Janji. Ya Iya. kalau baik, nggak akan marah lah. Benar itu yang dibilang sama Papa. Kalau yang baik, ngapain Mama sama Papa marah? Bener ya, janji ya, nggak marah ya? Iya. Iya, bilanglah. Gini Pa, gini Ma. Kan kemarin Debo nonton video. Jadi di video itu banyak sekali orang yang susah, orang yang nggak bisa makan gara-gara corona, Ma. Terus maksud Debo gimana? Gini, Ma. Kan ini Debo ada uang di celengan. Jadi Debo mau membantu orang yang susah. Gimana caranya? Ini duit Debo, kita beli sembako. Wah, luar biasa kamu Debo. Papa nggak nyangka punya anak sehebat kamu. Jadi Papa nggak marah? Ya enggak lah, kan Papa udah bilang kalau untuk yang baik, ya nggak akan marah. Serius, Pak? Mama. Mama mau bertanya samamu. Kamu serius? Serius, Mama. Serius, Pak. Yakin? Bukannya duit itu Debo pengen beli hadiah mainan untuk tahun baru? Enggak usah jadi deh, Ma. Enggak usah jadi. Jadi uangnya ini untuk beli sembako aja sama orang susah. Serius, Mama. Puji Tuhan. Ya udah. Mama gak marah? Ya enggak lah ya kan, Pak? Gak marah kan, Pak? Enggak lah, ya nanti Papa tambahin lah dari situ, dari uang itu, biar makin banyak orang yang kita bisa bantu ya. Aduh, terima kasih, Papa. Papa baik sekali. Iya, oke. Terima kasih, Mama. Terima kasih. Debo sudah takut sekali
Karena papa sama mama takutnya marah. Ya enggak lah Debo, itu kan hal yang baik. Debo pernah dengar enggak? Ada tertulis dalam kitab Lukas. Bahkan ada juga lagunya. Yang mana itu mah? Lagunya yang seperti ini. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Oh iya, Debo ingat. Yaitu, masa Debo untuk berbuat baik, mama sama papa tidak izinkan? Untuk hal yang baik, pasti mama dan papa akan mendukung Debo. Betul itu. Terima kasih papa, terima kasih mama. Debo sayang papa dan mama. Iya, Bebo. Jadi gimana? Ya udah, ayo buka celengannya. Setelah itu kita siap-siap beli sembako ya. Oke mama, oke papa. Kita buka celengannya. Ayo, yuk. Ting, 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 ting. Papa, mama, ini sembakonya udah selesai. Iya, papa juga udah bawa, ayo. Ayo kita bagikan sembako. Ayo. Teman-teman semua, Debo, papa, dan mama bagi sembako dulu ya. Semoga kita semua diberkati Tuhan Yesus. Salam sehat. Dadah semua. Dadah semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sekolah minggu semuanya, tadi kita sudah menyaksikan video singkat tentang kisah Debo ketika dia membantu orang-orang yang sedang kesusahan di masa-masa sulit akibat virus corona ini. Kalau kita kaitkan dengan firman Tuhan saat ini, apalagi nanti kalau kita baca di ayat yang pertama di pasal yang ke-11, di sini diceritakan tentang hal berdoa. Mungkin kalau Inang tanya, kita semua, adik-adik semuanya, sudah hafal nggak doa Bapa kami? Sudah hafal kan? Nah, di ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, di situ dikisahkan tentang murid-murid Yesus bertanya bagaimana hal tentang berdoa. Kemudian Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Setelah itu, di ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13, di sini menceritakan tentang bagaimana ketika orang yang memohon, ketika orang yang meminta kepada Tuhan di dalam doa-doanya, Tuhan senantiasa akan memberikan yang terbaik kepada setiap orang yang memohon di dalam doa-doanya kepada Tuhan. Sama seperti kisah Debo tadi. Debo merasa sangat sedih melihat orang-orang yang sangat kesusahan karena virus corona ini. Akhirnya Debo berdoa kepada Tuhan, memohon supaya Tuhan bisa menolong orang-orang yang kesusahan. Tetapi Tuhan menunjukkan dengan cara yang lain, yaitu Debo diberikan petunjuk oleh Tuhan supaya Debo memberikan uang tabungannya untuk membantu orang-orang yang kesusahan. Akhirnya Debo, papanya dan mamanya memberikan bantuan sembako kepada orang-orang seperti para pemulung, orang yang kesusahan yang ada di pinggir jalan, para ojol, bahkan mungkin banyak sekali orang-orang di luar sana yang telah memberikan bantuan kepada rumah sakit berupa APD, masker, atau alat-alat yang lainnya. Karena itu adik-adik semuanya, seperti firman Tuhan saat ini, Tuhan tidak akan memberikan hal-hal yang tidak baik kepada anak-anak yang selalu melakukan hal yang baik. Karena itu, mari kita tetap setia kepada Tuhan dan menjadi anak-anak yang selalu baik di hadapan orang tua dan di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama melakukan firman Tuhan. Amin. Oke, karena itu kita melalui firman ini biarlah
semakin selalu bertekun di dalam doa-doa kita. Seperti nama minggu kita hari ini adalah Minggu Rogate, yang artinya berdoa. Mari kita senantiasa berdoa ketika kita mau tidur, bangun tidur, dan di dalam setiap aktivitas kita, kita senantiasa berdoa. Seperti satu pepatah yang mengatakan, orait labora, bekerja sambil berdoa. Biarlah kiranya seluruh anak-anak sekolah minggu yang ada di mana saja semakin tekun dalam berdoa. Amin. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau masih memberkati kami ketika kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkati seluruh anak-anak sekolah minggumu yang ada dimanapun mereka berada saat ini. Jagai mereka Tuhan, selalu Engkau sertai mereka. Bahkan mungkin dalam waktu-waktu ini mereka harus menyelesaikan tugas-tugas mereka. Bahkan sebentar lagi mereka akan menghadapi ujian akhir semester Tuhan. Sertai mereka supaya mereka boleh tetap dalam keadaan sehat, semangat menyelesaikan tugas-tugas dari rumah yang diberikan oleh guru-guru mereka. Berkati seluruh orang tua mereka ya Tuhan. Berikan hikmat kebijaksanaan yang daripadamu untuk boleh membimbing setiap anak-anak yang telah Engkau karuniakan. Tuhan, kami menyadari kami manusia yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Kami mohon ampun Tuhan. Inilah doa kami, terimalah dan dengarkanlah setiap permohonan kami. Bahkan kehendak Tuhanlah yang selalu jadi di tengah-tengah kehidupan kami. Amin. Nah, semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Tentang apa adik-adik? Ada yang jawab. Tentang berdoa. Karena minggu kita juga hari ini adalah Minggu Rogate. Ya, itu tadi temanya menjadi pendoa cilik. Jadi adik-adik semua bisa menjadi pendoa, mendoakan semuanya. Dan firman Tuhan tadi bilang bahwa setiap orang yang mau meminta akan diberikan, yang mencari akan menemukan, dan yang mengetok pintu, Tuhan akan membukakan baginya pintu. Oke adik-adik, sekarang aktivitas kita mulai dari horong 1, horong 2, horong 3, nanti akan ada pokok doa kita untuk setiap hari, mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, sampai Minggu. Jadi selama 1 minggu ini adik-adik harus berdoa. Nanti dilihat listnya, berdoa. Mulai Senin sampai hari Minggu. Nanti adik-adik berdoa di kamar, ya, minta sama Tuhan. Oke? Baik adik-adik, kita mau bernyanyi, yaitu mintalah, mintalah sambil mengumpulkan persembahan. Musik! Maka akan diberi padamu. Carilah, carilah, maka engkau kan mendapat. Ketoklah, ketoklah, maka akan dibuka. Maka pintu kan dibuka, dibuka bagimu. Adik-adik, kita akan tutup ibadah kita. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan,
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Jalan serta Yesus. Selamat pagi adik-adik, gimana kabarnya? Kakak harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi dengan Kak Bintang. Oh iya, adik-adik, sebelum kita memulai kreativitas kita, dan tadi kan adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Oke, sebelum kita memulai membuat kreativitas, kita berdoa dulu yuk adik-adik. Yuk. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih baik Bapa untuk kasih dan anugerah-Mu. Engkau sudah menjagai kami sehingga kami masih bisa dapat menghirup nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, bentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu dan membuat kreativitas ya Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu bekerja dalam hidup kami. Terima kasih baik Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Oh ya adik-adik, kakak di sini tadi kan kita udah mendengarkan firman Tuhan yang udah disampaikan oleh kakak distrik. Nah, tadi kalian dengar nggak apa tadi firmannya tentang berdoa? Tapi sebelum tentang berdoa itu, kakak cuma mengingatkan dulu ya. Siapa yang masih ingat minggu lalu kita bercerita tentang apa? Ya, kamu pintar sekali. Kita tentang bersyukur atau bersuka cita. Nah, adik-adik siapa yang hari ini masih bersuka cita? Angkat tangannya. Saya, oke. Semuanya angkat tangan. Good job. Oke, semuanya masih bersuka cita. Karena kita bersuka cita itu adalah salah satu bentuk kasih Tuhan kepada kita. Ya, oh iya, adik-adik, kakak cuma mau menambahkan sedikit tentang hal berdoa. Hari ini kita belajar tentang berdoa. Oke, yuk coba adik-adik kelas Mbak Tita dan kelas Matius ikutin kakak berdoa. Iya, pintar sekali. Ya, dah sekarang kakak mau tanya dulu ke adik-adik kelas kecil. Siapa yang di sini yang tahu artinya berdoa? Angkat tangannya. Kamu betul sekali. Berdoa adalah berbicara kepada Tuhan. Nah, kalau kita mau berdoa gimana sikapnya? Ayo adik-adik. Nah, kalau kita mau berdoa sikapnya gimana? Kakak ada lagunya nih. Mana jari di sini, apakah berjari baik-baik saja sembunyi, mana jempol di sini, apakah berjempol baik-baik saja berdoa. Nah, seperti itu adik-adik kalau kita ingin bersikap berdoa yang benar. Nah, adik-adik kalau kita mau berdoa itu kita harus dengan hati yang tulus. Kita harus bersikap yang rendah hati biar Tuhan Yesus mendengarkan doa-doa kita. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini kita semakin mengharapkan Tuhan itu akan memulihkan bangsa Indonesia. Tidak hanya bangsa Indonesia saja, tapi di seluruh dunia, yang terutama untuk bangsa Indonesia.
Indonesia, biar kita bisa sekolah lagi, biar kita bisa bermain lagi, biar kita bisa bertemu ke teman kembali lagi, biar kita bisa satu lagi, biar kita bisa gereja bareng lagi. Itu yang lebih utama adik-adik. Oke adik-adik, kakak ingin memberikan tugas buat kelas Batita. Nah, untuk kelas Batita kalian membuat video bersama mama. Kalau nggak bersama mama, bersama papa boleh, berdoa ya. Nanti papa atau mamanya mencontohkan sikap hal berdoa seperti yang tadi saya sudah sampaikan ya. Untuk anak kelas Matius, nah untuk kelas Matius nanti kreativitasnya itu membuat video ya dek. Membuat video itu dalam hal kalau berdoa itu bisa kita gimana sih caranya kita untuk menolong. Nah misalnya gini contohnya gimana ya, oh ya gini contohnya, adik-adik pernah nggak kalau misalnya papa atau mamanya pulang kerja, siapa yang di sini yang selalu bawain tas mama atau papanya? Kalau enggak, ada yang nyiapin air minum buat papa atau mamanya, siapa? Oke, nah tolong dibuat videonya deh. Kalau enggak itu kalian merapikan mainan ya deh. Nah cara merapikan mainan, kalau kita bisa selesai mainan, gimana mainannya? Harus dirapikan. Pintar sekali anak-anak Tuhan. Oke, nah kalau untuk kelas Markus nanti kalian menggambar ya deh, menggambar tentang COVID-19. Nah kayak di sekolah lo deh. Nah kalian nanti akan gambar tentang kayak suatu motivasi untuk biar para tim medis, nah biar lebih semangat lagi dalam hal menyembuhkan pasien-pasien yang sudah terkena COVID-19 ini. Dan selalu kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan, biar Tuhan cepat lekas menyembuhkan dan pulihkan bangsa kami ini, bangsa Indonesia pintar. Nah untuk kelas Lukas sama kayak kelas Markus. Nah kalian membuat kayak kertas motivasi. Tunggu ya, kakak bikin dulu. Oke, seperti ini ya untuk kelas Lukas. Kalian menuliskan buat hiasan sekreatif mungkin. Kalau kakak bikinnya gini, Tuhan Yesus pulihkan bangsa Indonesia dan dunia ini, seperti ini. Pokoknya kalian kelas Lukas buatlah sekreatif mungkin, sebagus mungkin. Mau dibikin di kertas, mau dibikin di buku, mau dibikin dihias di papan-papan, nggak apa-apa. Pokoknya kalian buatlah video ataupun di foto, lalu kirim ke grup kelasnya ya deh. Oke, untuk kelas Yohanes, kalian tugasnya adalah membuat doa syafaat. Nah, yang lebih penting itu adalah doa syafaat ini. Kenapa? Karena kita diajarkan untuk selalu berdoa. Nah, doa syafaat itu gimana sih Kak? Nah, doa syafaatnya itu adalah kita harus doakan, pertama kita doakan bangsa kita ini, bangsa Indonesia, terutama dari pemerintahan kita, dari presiden kita sampai jajaran menteri-menterinya. Nah, kita doakan bangsa kita ini, dan terutama kita doakan juga keluarga-keluarga kita agar terhindar dari penyakit COVID-19 ini, dan terutama untuk tim Garda yang sudah membantu dan menyembuhkan pasien-pasien di rumah sakit ini. Oke. Oh iya, siapa ya minggu lalu yang belum ngerjain tugasnya? Ayo angkat tangan. Nah nggak apa-apa, kalau minggu lalu lupa untuk mengerjakan, nah jangan lupa dikerjakan ya dek. Nanti kumpulkan, serahkan tugasnya ke grup kelas masing-masing ya dek. Dari kelas Mbak Tita, Matius, Markus,
Lukas, dan Yohanes. Jangan lupa ya dek, diserahkan. Oke? Dan juga untuk minggu ini jangan lupa juga diserahkan ya. Pokoknya semua tugas-tugas kalian akan nanti kakak-kakak akan tampilkan nanti ya. Jangan takut, pokoknya apapun yang kalian kerjakan, apapun yang kalian bikin sekreatif mungkin, pasti akan ada hasilnya yang baik. Oke, pintar semuanya. Sebelum kita menutup ibadah kita, yuk kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu ya Bapa. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajari kami ya Tuhan untuk hal berdoa dalam hidup kami ya Tuhan. Turunkanlah Roh Kudus-Mu dalam pribadi kami, lepas pribadi, terutama kepada anak-anak yang Kau berikan kepada kami juga ya Bapa. Biarlah ya Tuhan, anak-anak bisa mengerti dalam hal berdoa, dalam hal meminta kepadamu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat bangsa negara kami ini ya Tuhan, terutama bangsa Indonesia ya Tuhan. Pulihkan dan sembuhkanlah ya Bapa bangsa kami ini ya Bapa. Kami hanya bisa berharap kepadamu ya Tuhan, karena kami percaya Tuhan akan memulihkan dan Tuhan akan merancangkan semuanya itu indah pada waktunya ya Bapa. Sebelumnya Tuhan, hapuskanlah dosa-dosa kami agar berkat yang Kau berikan jangan terhalang. Terima kasih baik Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih adik-adik. Untuk satu ini kalian harus ingat, tetap jaga jarak ya kepada orang lain, apalagi setelah bepergian. Habis jaga jarak, kalian harus jaga kesehatan. Jaga kesehatan itu seperti jangan lupa cuci tangan. Kalau habis selesai main kalian di rumah, habis merapikan mainannya, jangan lupa untuk cuci tangan, karena biar kita terhindar dari sakit. Dan lebih utama lagi, jangan lupa pakai masker kalau kalian ingin pergi. Oke, terima kasih adik-adik. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Happy yeah, 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 happy yeah, yeah, yeah. Aku senang jadi anak
Haleluya, ku memujimu Tuhan. Kasih setiamu tak berkesudahan. Biarlah bernafas memuji Sang Raja atas gunung dan bawah samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Rasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Nah, na 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 na